Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Kang Maman. Kalau Kang Maman tadi bilang ya membuka kesempatan bagi seluruh komponen bangsa kalau misalnya ingin mendukung pasangan Amin, ya oke gitu. Nah, ini pertanyaan saya juga ke Kang Maman sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Mas Diman. Pertemuan ketiga tokoh ini kan bagaimanapun adalah ketokohan nasional, ketokohan yang kuat gitu. Tapi selama ini kan kita seolah-olah gitu ya melihat bahwa masa dari 212 dan juga NU ini seolah-olah selalu dihadap-hadapkan gitu, Kang Maman. Nah, Kang Maman juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Diman tadi, karena sebenarnya ya faksinya banyak juga gitu, jadi tidak bisa dipukul rata atau disamakan, begitu nggak, Kang Maman? Iya, seharusnya Mas Saidiman bikin juga survei. Sebenarnya masa 212 itu NU-nya berapa? Jangan-jangan kebanyakan orang NU. Nah, karena NU itu ada di mana-mana, dari mulai faksi paling kiri yang menyuarakan tentang liberalisme dan sebagainya, sampai paling kanan, seperti itu. Nah, hari ini PKB hadir untuk menarik semuanya ke tengah, bahwa orang yang kiri yang selama ini nggak sholat kita ajak untuk sholat, bahwa yang kanan yang masih bermimpi menegakkan khilafah dan sebagainya kita tarik ke tengah untuk mengatakan ayo kita perjuangkan substansi Islam itu lewat jalur konstitusi. Kita perjuangkan maqasidus syariah, tujuan-tujuan penegakan syariat Islam itu tidak dengan teriak-teriak di jalanan, tetapi lebih kepada menggunakan mekanisme demokrasi yang diakui di Indonesia, yaitu melaksanakan pileg dan pilpres serta pilkada. Ini yang penting, sehingga kalau apakah seolah-olah ada framing NU dengan 212 itu berhadapan, menurut saya enggak juga. Saya ketika peristiwa 212 itu adalah ketua lembaga dakwah PBNU, dan saya melihat beberapa staf saya itu ikut acara itu untuk melihat bahwa ada semangat nahi mungkar yang ditegakkan, walaupun secara beberapa substansional seperti yang dikatakan Kiai Said Akil Siraj ketika itu, bahwa kita tidak berbeda. Misalnya menggunakan tempat Jumatan di lapang sementara di Istiqlal dibiarkan. Nah, itu kehadiran kita. Jangan meragukan PKB. PKB itu akidahnya jelas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqati Nahdlatul Ulama. Kita Ahlussunnah yang moderat, kita Ahlussunnah yang toleran, kita selalu untuk meneruskan nilai-nilai politik Nahdlatul Ulama. Nah, hari ini kita merangkul semuanya, kita menarik semuanya untuk di tengah dengan cara berdialog, mendatangi, berdiskusi. Jangan sampai ada framing bahwa orang yang menuduh radikal ternyata lebih radikal dengan yang dituduhnya. Orang yang menuduh PKI misalnya, ternyata dia lebih PKI. Itu jangan terjadi. Hari ini anak bangsa harus berbicara sama-sama untuk menentukan masa depan Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih bermartabat. Tidak perlu ada kasus remang, tidak perlu ada kasus di Lampung, termasuk di Gorontalo, di mana rakyat berhadapan-hadapan dengan aparat, padahal aparat dibayar dengan pajak. Itu aja, Mas Bayu. Kita ingin menegaskan kembali bahwa perlu ada dialog nasional, perlu ada semua tokoh bicara dari hati ke hati untuk membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Kita tangkap poinnya, Kang Maman. Saya mau ke Mas Diman kalau gitu. Kalau memang suara dari gerakan 212 ini punya sumbangan elektoral yang signifikan untuk pasangan baca pres dan juga baca pres, kenapa sampai saat ini, tadi kan Kang Maman bilang belum ada ajakan dari PKB ataupun Nasdem kepada HRS untuk mendukung, itu kenapa? Apa yang ditunggu? Satu. Kemudian yang kedua, indikator dari Mas Diman mengatakan bahwa suaranya itu 38% pengaruh signifikan untuk elektoral mereka itu apa? Karena kalau kita lihat di sejumlah lembaga survei dan banyak persepsi yang muncul juga bahwa polarisasi isu untuk 2024 itu ada berkaitan dengan ekonomi, pertahanan, kemudian pangan. Nah, ini bagaimana menjawab itu? Oke, yang pertama ya soal data itu ya. Jadi yang kami temukan memang ada sekitar 43% tadi yang mengaku tahu tentang gerakan itu, dan yang mendukung gerakan itu 38% diantaranya. Atau kalau kita absolutkan mungkin sekitar 15% dari total pemilih, yang itu jumlahnya mungkin sekitar 30-an juta. Jadi cukup besar. Dan lalu kita temukan juga bahwa ternyata 30-an juta ini punya pola dukungannya ke arah mana.
Ada 42% yang memilih Anies Baswedan, 35% memilih Pak Prabowo Subianto, dan hanya 18% yang ke Ganjar Pranowo. Itu artinya ya dukungan massa ini yang cukup besar ini memang bermuara ya, terlihat ada polanya, kalau tidak ke Anies ya ke Prabowo Subianto. Saya kira kemudian ini yang menjelaskan, karena jumlahnya begitu besar dan ada pola dukungannya masih ke Anies Baswedan katakanlah demikian, juga ke Prabowo Subianto, ini yang menjelaskan mengapa walaupun ada resistensi terhadap kelompok ini, tetapi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena itu kemudian penjelasan misalnya dari Prabowo Subianto kan tidak pernah benar-benar menganulir misalnya dukungan itu. Walaupun sekarang Pak Prabowo Subianto mencitrakan diri sebagai bagian kelompok Pak Jokowi begitu ya. Bahkan koalisinya dinamakan Koalisi Indonesia Maju begitu ya. Menduplikasi koalisi Pak Jokowi lalu. Tetapi mereka tidak pernah bisa benar-benar mengatakan untuk meninggalkan kelompok 212 karena masanya sangat besar. Demikian pula dengan Anies Baswedan saya kira. Walaupun sekarang mengambil Pak Cak Muhaimin sebagai cawapres yang artinya adalah melakukan pendekatan terhadap kelompok besar umat Islam yang bernama Nahdlatul Ulama, yang mungkin ya sering dianggap ini berseberangan dengan gerakan 212, tetapi meninggalkan kelompok ini sama sekali juga tidak bisa, karena ini salah satu basis utama Anies Baswedan sekarang ini. Jadi saya melihat PKB dan Anies Baswedan sekarang mengambil strategi yang sangat baik sebenarnya. Satu sisi mendekati PKB atau masuk ke kubu NU, tapi saat yang sama itu juga tetap mendekat ke kelompok 212. Dan kita benar sekali tadi yang dikatakan oleh Kang Maman, kita memang harus membedah. Di dalam 212 ini berapa persennya unsur NU-nya, saya menduga akan cukup banyak juga di dalam. Signifikan juga ya berarti, Mas? Signifikan juga. Habib Rizik sendiri kan secara kultural atau setidaknya secara tradisional kan ini adalah Islam yang secara kultural NU juga sebetulnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Nah, kenapa PKB dan juga teman-teman PKB dan Nasdem ini belum ada ajakan? Tadi kan diakui sama Kang Maman, belum ada ajakan ke HRS untuk ya udah dukung kami. Itu kenapa? Kalau emang suaranya signifikan loh, bisa memberikan sumbangan elektoral. Itu mungkin secara eksplisit tidak, tetapi dengan adanya kunjungan itu dan disambut dengan sangat baik, saya kira ini sudah menunjukkan sesuatu. Kan untuk minta dukungan politik itu tidak harus eksplisit kan, harus mengatakan itu, tidak harus dikatakan kan bahwa ada hubungan itu. Ketika misalnya Habib Rizik misalnya tidak dikunjungi oleh Prabowo Subianto, ini sudah menunjukkan bahwa ya pendekatan ke Anies Baswedan tampaknya lebih kuat dibanding pendekatan ke yang lain. Oke, demikian Kang Maman. Iya, bahwa kelas tokoh sekelas Habib Rizik tentu tidak perlu dengan diajak, ayo dong Bib, dukung kami, enggak. Kami akan menjual ide, kami akan menjual gagasan, kami akan membeli masalah-masalah di masyarakat. Dan dengan waktu yang begini sempit, jadwal pasangan Amin ini memang agak ketat. Dan bahkan kadang-kadang berdua, kadang-kadang berbagi tempat secara berbeda. Termasuk juga kalau di PKB ditugaskan dengan lini yang berbeda-beda. Misalnya kita pun datang di kelompok-kelompok minoritas, kita pun hadir di tengah-tengah petani, nelayan, kelompok-kelompok agama lain selain Muslim, karena kita menganggap bahwa semuanya adalah warga negara yang dibutuhkan suaranya demi kemenangan pasangan Amin. Jadi kalau ajakan secara langsung dengan ajakan ayo dong gabung, tentu kami akan mengatakan, tanya kepada Anda semuanya, apakah gagasan yang kami kemukakan ini cocok untuk lalu kita gunakan demi kemenangan Amin lalu membangun Indonesia. Karena tokoh-tokoh besar hari ini tidak hanya di NU, kemarin di Makassar juga Gus Muhaimin datang di kantor Muhammadiyah, kita pun hari ini mendekati Al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya, dan kami kelompok-kelompok lain termasuk juga kelompok indigenous lokal seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan dan lain sebagainya, untuk sama-sama. Bangsa ini tidak bisa dikelola oleh satu kelompok. Bangsa ini tidak hanya bisa dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu. Seperti yang dikatakan Soekarno, bangsa ini adalah bangsa yang besar, negara yang besar yang harus dikelola oleh seluruh kelompok. Makanya kami tidak mengenal minoritas mayoritas. Yang kami kenal hari ini adalah kelompok, golongan. Golongan manapun kita, dengan dari asal-usul manapun di Indonesia, maka kita akan ajak untuk terus berdiskusi sampai nanti mereka setuju tanggal 19 Oktober. Daftarlah Anies Muhaimin ini ke KPU, lalu ditetapkan KPU, lalu kami akan bertarung sampai tanggal 14, suara rakyat akan memilih pasangan Anies Muhaimin ini. Oke,
Kang Maman, tapi kan dalam konteks elektoral begitu ya, pasti kan pendekatannya akan berbeda-beda ke setiap kelompok begitu. Nah, kalau PKB, bagaimana effort kemudian leveling pendekatan pada HRS dan juga kelompok 212? Karena kan masanya juga besar. Tadi Mas Diman udah bilang bahwa selama ini, terutama pada Anies Baswedan ya, kelompok 212 ini kelompok dukungannya besar gitu. Nah, PKB melihat atau mengcapture kemudian mendekatkan diri, bagaimana Kang Maman? Iya, ini bagian dari strategi ya, harus saya katakan nggak apa-apa. Jadi ada 3 tahapan. Pertama silaturahim. Silaturahim itu seperti yang dilakukan oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin ke Habib Rizik. Yang dilakukan juga oleh teman-teman di daerah, ketemu beberapa tokoh, seperti saya juga menerima beberapa teman dari 212 di pesantren saya di Al-Mizan ini. Itu namanya silaturahim. Baru ada silatul fikri. Silatul fikri itu kita beradu ide, beradu gagasan. Apa yang kurang dari pemerintahan Pak Jokowi, mari kita sempurnakan kekurangan itu, tapi ada yang perlu kita lanjutkan, kita lanjutkan. Perubahan yang kita sebut adalah perubahan yang ada pada on the track-nya konstitusi. Sehingga kita tidak akan menaruh dendam, tidak akan mencaci maki, tidak akan membuat yang namanya dunia maya dihebohkan oleh saling serak hoax dan lain sebagainya. Apalagi yang sering kita lihat hari ini di kubu Prabowo dan Muhaimin, di mana relawannya saling serang di media sosial. Nah, di kami tidak. Kami akan menyodorkan ini loh yang akan kami lakukan. Poin-poin pentingnya. Baru setelah itu ada tahapan ketiga, Mas Bayu. Namanya silatul amal. Kerja-kerja apa yang akan kita lakukan? Misalnya kalau Anies dan Muhaimin akhirnya menjadi capres, menjadi presiden dan wakil presiden, maka kita akan memperbaiki madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim, akan memperkuat sumber daya santri. Tidak hanya sekedar bekal ilmu agama, tetapi dibekali vokasi, keahlian-keahlian. Seperti yang hari ini saya gagas, saya ada di pesantren ekologi, di mana teman-teman itu akan berharap negara hadir. Bayangkan saja dari 612 triliun dana pendidikan dari APBN itu, yang masuk lewat Kementerian Agama, yang menyentuh madrasah guru ngaji itu hanya 52 triliun. Bayangkan Mas Bayu, ada guru madrasah yang digaji 100.000 per bulan, sangat tidak manusiawi. Ada guru-guru honorer yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Nah, inilah yang disebut dengan silatul amal. Apa yang harus kita kerjakan? Kita tidak ingin dukungan dari masyarakat itu ada pada cek kosong, tapi mereka harus menyodorkan, ini loh yang harus dilakukan oleh Anies Muhaimin bila diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia di 2014 yang akan datang. Oke, baik Kang Maman. Mas Diman, terakhir ya, soal tadi ada 3 tahapan yang disampaikan oleh Kang Maman. Nah, artinya kalau misalnya pertemuan dengan HRS, dengan Habib Rizik, apakah pertemuan seperti ini juga menurut Anda akan terus berlanjut atau hanya ini baru di awal silaturahmi saja? Saya kira akan terus berlanjut. Kalau kita lihat posisi Anies Muhaimin sekarang kan relatif belum mengalami perubahan yang signifikan sebenarnya pasca deklarasi, bahkan di Jawa Timur, karena itu kemudian butuh sosialisasi yang lebih masif. Tetapi pada saat yang sama juga butuh menjaga basis sebetulnya yang selama ini sudah menjadi pemilih Anies Baswedan terutama. Jadi memperluas basis, terutama meyakinkan masa PKB yang punya tradisi sebenarnya tidak memilih Anies Baswedan karena pilihan politik elit PKB selama ini. Saya kira ini juga perlu diyakinkan terus-menerus dilakukan sampai ke level bawah. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Kang Maman juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi mengenai Asian Games 2022. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.